Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang aplikasi pinjam duit ya. Barusan saya dapat WA dari pihak aplikasi pinjam duit ya. Karena keterlambatan di aplikasi pinjam duit ini kalau nggak salah sekitar 2 minggu teman-teman ya. Dan barusan saya dapat WA seperti ini. Oke, tanpa lama-lama langsung saja saya baca di sini teman-teman ya, untuk pesannya ya dari pihak pinjam duit. Halo, nah, tagihan Slik OJK. Jadi tagihan Slik OJK aplikasi pinjam duit. Selagi data Anda masih dapat digunakan, bayar sekarang. Harap jaga kerjasamanya ini dengan baik katanya. Kemudian di sini dikirim surat ya, bukan surat sebenarnya sih, kayak ya Slik OJK kayak gitu ya. Nggak tahu kalau seperti ini ya, saya nggak pernah cek untuk Slik OJK misalkan gagal bayar itu teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman pengen tahu kalau aplikasi pinjam duit ini ada Slik OJK-nya atau enggak ya, cuman kalau dari saya pribadi, sepengetahuan saya dari dulu, kalau cuman surat-surat kayak gini masalah Slik OJK enggak. Cuman ini hanya cara penagihan dari pihak aplikasi pinjam duit. Jadi buat teman-teman nggak usah takut ya, nggak usah panik, wah gimana ini Slik OJK. Sebenarnya kalau kita pikir, kalau kita nggak bayar itu ya, kalau mau nggak mau, kalau memang ada Slik OJK-nya ya harus dijalani kan gitu. Tapi untuk pengalaman saya kalau surat seperti ini ya, kayak gini, ini bukan Slik sih teman-teman. Ya bukan, cuman ini gertak-gertak aja. Jadi buat teman-teman nggak usah kepikirkan kena Slik ya. Sebenarnya kalau Slik itu BI checking itu biasanya kalau memang pinjol itu ada Slik OJK-nya atau BI checking itu biasanya 3 bulan 4 bulan baru kena Slik. Tapi kalau cuma 1 minggu 2 minggu 1 bulan 2 bulan itu enggak ya, biasanya itu 3 bulan ke atas kalau aplikasi itu memang ada Slik OJK-nya seperti itu ya. Nah kemudian balas pesan ini untuk kami bantu sekarang pelunasan tanpa denda dan limit baru akan muncul kembali di aplikasi. Nah sebenarnya kalau buat teman-teman banyak juga teman-teman yang nggak paham masalah limit bang. Kemarin-kemarin ya juga banyak yang bertanya ya. Atau sering yang ditanyakan oleh teman-teman, bang gimana bang saya sudah telat. Kalau saya lunasi itu bisa pinjam lagi apa enggak ya? Sebenarnya enggak bakalan, kalau teman-teman sudah telat enggak bakalan di-ACC lagi. Ini cuman pemanis penagihan ya. Jadi seperti itu. Misalkan teman-teman telat bayar, kemudian mau bayar nanti ambil lagi nggak bisa. Kebanyakan seperti itu sekarang ya. Kalau dulu enggak, masih ACC tahun-tahun kemarin. Tapi kalau sekarang enggak bakalan di-ACC. Nggak telat aja mau ajukan lagi itu kebanyakan ditolak, apalagi sudah telat. Oke, kemudian di sini teman-teman ya, kita lanjut ya. Selagi data Anda masih dapat digunakan, bayar sekarang, harap jaga kebersamaan ini dengan baik ya. Nah di sini saya balas teman-teman ya. Kalau teman-teman harus balas nggak bang, nggak usah ya, nggak usah balas lah ya. Kalau teman-teman mau membalasnya ya nggak apa-apa sih. Kalau saran saya nggak usah kalau kalian memang ya nggak mau balas gitu lah ya, seperti itu. Kemudian di sini saya balas masih belum ada dana pak ya. Kemudian saya kirim emot kayak permohonan maaf ya. Nah jangan bilang ada terus ya, jangan bilang ada terus. Mau bilang gimana pak? Jadi saya bilang gimana pak ya? Jangan seenaknya kamu aja. Jadi bilangnya jangan seenaknya. Sebenarnya kalau kita nggak ada dana ya mau gimana ya tetap bilang nggak ada sih kan seperti itu teman-teman. Nah Anda bilang terus setiap hari kayak gitu ya, memangnya mau bilang gimana? Nanti kalau bilang ada uang nggak dibayarin nanti marah kan pastinya. Jadi tetap saya bilang mau bilang apa pak, seperti itu kan. Kemudian jangan pikir kami diam aja. Nah ini sudah mungkin teman-teman kalau seperti ini sudah bingung sih mungkin ya. Wah ini gimana ini ya. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih teman-teman. Tenang aja ya, santai aja teman-teman. Nggak usah takut ataupun panik ya. Kemudian jangan pikir saya diam aja kak ya. Nah, saya balas seperti ini karena saya memang nggak panik gitu loh. Ya. Jadi saya balasnya seperti jangan pikir saya diam aja pak ya. Nah di sini yang di atas kan dari pihak penagih.
Ya, Anda jangan pikir kami diam aja, Pak, ya. Kemudian saya balas juga, jangan pikir saya diam aja, Kak, ya. Kemudian balasannya seperti ini, kami cari tahu Anda lebih lanjut. Nah, ini juga bikin panik teman-teman juga sih. Kami cari tahu Anda lebih lanjut. Sebenarnya ini cuma nakut-nakuti aja, ngapain dicari lebih lanjut? Data kita sudah ada di aplikasi. Kalau memang ngapain mau cari? Ya kan, sudah lengkap ya. Jadi intinya ya nakut-nakuti gertak kalian. Kebanyakan teman-teman mau dicari lebih lanjut kayak gitu sudah bingung, takut gimana-gimana. Enggak. Ya, sebenarnya kalau kalian pikir, oh iya, kalau memang mencari saya kan sudah ada KTP. Ya. Seperti itu kan. Jadi intinya aman, gak ada apa-apa teman-teman ya. Nah, di sini saya balas cari terus. Ya, saya tantang kalian cari terus. Dia kalah kalau sama saya kalah karena saya nggak pernah takut, nggak pernah panik gitu loh ya kan. Intinya buat teman-teman yang telat bayar ya nggak usah panik gitu loh. Hadapi aja apapun resikonya. Cuma diteror aja kok ya. Kemudian di sini balasannya urusanmu ini mau sampai mana katanya. Nah, kemudian saya kirim iya, permohonan maaf kayak gitu. Intinya saya bikin dia kesal kayak gitu. Nah, gak ada gunanya ngomong sama kamu. Jadi intinya dia nyerah, gak ada gunanya ngomong sama kamu ya. Ini nyerah teman-teman. Kalau teman-teman panik mungkin, waduh maaf Pak gini-gini. Wah ya semakin diteror kalau kayak gitu ya cara kalian. Jadi intinya berani itu aja sih. Kemudian saya balas, ya Pak, seperti itu. Nah, di sini sudah ada teror juga sih. Nah, kami hubungi orang-orang kamu. Kami hubungi. Sebenarnya lu sudah dari kemarin mau hubungi. Ini nakut-nakuti aja. Kirain kami takut kan. Gitu loh. Jadi kami hubungi orang-orang kamu. Kenapa Pak? Marah ya? Nah, di sini saya balas. Kemudian kirim emot, tertawa, kayak permohonan maaf. Dia nggak balas lagi, teman-teman. Jadi seperti itulah cara penagihan dari aplikasi pinjam duit. Intinya kalau teman-teman memang nggak ada dana ya nggak usah panik gitu loh. Ngapain panik, ini hanya nakut-nakuti atau gertak kalian. Agar apa? Agar kalian melunasi, cari hutangan. Ya cari dana talangan kayak gitu. Intinya kalian disuruh bayar. Itu aja sih. Kalau teman-teman tetap besok Pak, 1 minggu lagi, 2 minggu lagi. Itu nggak mau tahu alasan dari pihak penagih itu. Intinya kalian harus bayar. Gitu ya kan, meskipun kalian masih belum gajian Pak gini gitu, tetap aja dari pihak penagih nggak mau tahu. Jadi kalau teman-teman takut, semakin ditakut-takuti. Kalian coba beranilah belajar kuat mental, itu aja sih saran saya. Jadi intinya kalau teman-teman dapat WA seperti ini gak usah panik. Kalau memang BI checking itu ada, itu biasanya 3 bulan ke atas, 4 bulan kayak gitu. Teman-teman bisa cek ke bank kalau teman-teman pengen tahu apakah BI checking atau enggak. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.